hanya Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita tulis di sini, ya. Jadi kekhilafahan kenabian nubuwah maksudnya di atas manhaj Nabi 30 tahun. 30 tahun tersebut dari Abu Bakar, misalnya Abu Bakar yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 2 tahun sanatain wa salasa asyhur, 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Setelah itu Umar bin Khattab 10 tahun, ya. 10 tahun. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Utsman bin Affan 12 tahun. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Itu 4 tahun 9 bulan. Kemudian ditambah Hasan. Yang kelima, Al-Hasan bin Ali. Itu 6 bulan. Umar 12 tahun 6 bulan, ya. Coba kita hitung totalnya, ya. Dari tahunnya, ya. 2 tambah 10 12, 12 tambah 12 24. 24 tambah 4 28. 28 tahun. Kemudian 3 tambah Umar 6 bulan. 3 tambah 6 9 bulan. 9 tambah 9 18, 18 tambah 6 24. Pas. Jadi total adalah 30 tahun. Total 30 tahun. Jadi inilah khilafah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah khulafaur rasyidun. Sebagian ulama memasukkan Hasan bin Ali, ya. Termasuk Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, yang di mana beliau mengalah kemudian memberikan kepemimpinannya kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Inilah khulafaur rasyidun yang Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin, dan ikutlah sunnah para khulafa'ir rasyidun, yaitu khalifah yang rasyid yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Mahdi yang mendapatkan Al-Mahdiyin min ba'di, yang mendapat petunjuk setelahku. Datang orang-orang hebat setelah mereka, ada Muawiyah, kemudian ada Umar bin Abdul Aziz, ya mungkin ada khalifah-khalifah yang hebat, tetapi mereka tidak seperti orang-orang ini. Ini orang-orang hebat, terutama 4 orang tersebut. Kemudian jadi keutamaan khulafaur rasyidun kita tulis ini. Rasyidin. Pertama, keutamaan mereka banyak, di antaranya mereka sebagai sahabat. Dan keutamaan sahabat Nabi. Tadi sudah kesinggung. Kemudian mereka disebut dengan kekhilafahan mereka disebut dengan khilafah an-nubuwah, khilafatun nubuwah. Ya, sebagaimana ini pembahasannya. Ya, khilafatun nubuwah disebut dengan khilafah kenabian, perhatikan. Ya.
Kemudian yang berikutnya, keutamaan mereka yang berikutnya adalah Nabi secara khusus menyebut teladan mereka dengan sunnah. Mereka dengan nama sunnah, sunnah khulafa, sunnah khulafa. Dan Nabi menyuruh, dan sunnah khulafa ini adalah solusi, mengikuti sunnah khulafa adalah solusi. Rasyidin adalah solusi, jalan keluar dari fitnah, dari bid'ah. Baik, ini diantara keutamaan Khulafaur Rasyidun. Kemudian diantaranya, mereka inilah orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka 4 orang pertama yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga, ini diantara keutamaan. Ya. Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah. Kata Nabi SAW, Qala sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah. Kemudian Umar fil jannah. Umar di surga, kata Nabi SAW. Utsman fil jannah. Subhanallah. Ali fil jannah. Baru kemudian Rasulullah menyebutkan yang lainnya. Jadi mereka ini yang pertama kali disebut oleh Nabi SAW. 4 orang ini dijamin masuk surga dalam hadis Al-Asyarah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Kemudian di antara keistimewaan mereka, punya hubungan dan kekerabatan dengan Nabi. Coba kita tulis Abu Bakar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Kemudian Ali. Banyak. Perhatikan. Apa hubungan Nabi dengan Abu Bakar? Jelas, Abu Bakar adanya mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mertua Nabi. Kenapa mertua? Karena Nabi menikah dengan Aisyah. Sehingga Abu Bakar mertua Nabi. Umar apa? Sama, mertua Nabi juga. Umar mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mantunya Nabi. Utsman adalah mantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantu Nabi. Utsman mantunya Nabi, ya. Karena Utsman menikah dengan Ruqayyah, kemudian menikah dengan Ummu Kulsum, ya. Utsman menikah dengan pertama Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Ali sama, Ali mantu Nabi dan sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib adalah mantu Nabi, sepupu Nabi, dan mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar menikah dengan Nabi menikah dengan Hafsah, ya, putri Umar bin Khattab. Inilah gambaran sederhana tentang Khulafaur Rasyidun, ya. Dan kita akan mulai dengan khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tolong dihapus ya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Babu Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas setelah ini tentang khalifah yang pertama, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya.
Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kita adalah afdhalun nas, afdhalul ummah ba'da nabiyyiha. Ya, adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan Rasulullah dari Ali bin Abi Thalib berkata, ya, ala uhaddithuka ya Abu Juhaifah bi afdhalin nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Juhaifah, kata Ali, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qultu, kata Abu Juhaifah, bala, iya. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Dalam hadis kata Umar bin Khattab, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha bihim. Kalau seandainya iman Abu Bakar ditimbang yang dibandingkan dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebutkan perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau berkata, kana salaf yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimuna surata minal Qur'an. Para salaf dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan anak mereka tentang Al-Quran. Ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana salaf mengajarkan anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Jadi ini sunnahnya para salaf, karena mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Sebenarnya mencintai Abu Bakar dan Umar adalah agama. Dengan mencintai mereka kita akan mencintai para sahabat, ya. Karena mereka adalah para sahabat yang termulia, yang dengan para sahabatlah sampailah agama ke seluruh penjuru dunia ini, ya. Taib, kita akan masuk pertama kepada tentang nasab Abu Bakar. Kita akan bahas nasab Abu Bakar, kemudian tentang kelahiran Abu Bakar, kemudian istri-istri keluarganya, kemudian juga fisik Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebelum kita membacakan tentang sirahnya. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, nama beliau ada yang mengatakan Atik, ada yang mengatakan Abdullah. Atik adalah gelar, ya. Tapi banyak yang membenarkan namanya adalah Abdullah. Adapun ayahnya adalah Abu Quhafah. Abu Quhafah. Makanya dia sebut Abu Bakar bin Abi Quhafah, ya. Dan Abu Quhafah namanya Utsman. Abu Quhafah namanya Utsman, seperti yang disebut dalam sirah Ibnu Hisham, ya. Sehingga kalau kita sebut nama Abu Bakar adalah Abu Bakar, namanya adalah Abdullah bin Utsman. Utsman maksudnya Abu Quhafah. Abdullah bin Utsman. Bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, ya. Bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadhr, bin Kinana, dan seterusnya. Jadi rupanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini nasabnya kembali kepada Taim, makanya disebut Abu Bakar At-Taimi. Abu Bakar At-Taimi. Ya, setelah At-Taim kemudian ketemu dengan Murrah bin Ka'ab, dan Murrah bin Ka'ab berarti ketemu dengan jalurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Abu Bakar dan kakek Nabi bertemu pada Murrah bin Ka'ab, ya. Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay dan seterusnya, dan kita tahu dari sini bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy. Jadi disebut dengan At-Taimi, yaitu